Firman Halo, Tuhan hari selamat ke-227, pagi dan salam 15 sehat Agustus buat kita tahun semua. 2025, Semoga hari Kitab ini 1 lebih Tesalonika baik pasal dari 5 ayat hari yang 5, kemarin. perikop, jadilah Firman anak-anak Tuhan terang. pada hari ini di hari yang ke-227 diambil dari kitab Tesalonika pasal 5 ayat 5. Tanggal 15 Agustus 2025. Dengan perikop adalah jadilah orang terang. Dengan nats adalah sebagai berikut. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus tahun 2025. Ini selalu kita munculkan dengan topik hidup baru adalah merdeka dalam perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Bebas dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Hal ini dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Berhentilah berdusta, karena sudah manusia baru, selalu memperbaharui diri sesuai dengan sifat dan gambar Allah yang melekat pada diri kita. Jadi mengapa kita harus memperbaharui diri setiap saat? Karena kita adalah diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dan apa yang mau kita perbaharui setiap saat? Hidup baru selalu memperbaharui. Pertama, spiritual capital, hubungan utara sejati kita, yaitu Tuhan. Kita harus utamakan spiritual capital, harta daripada rohani kita. Dengan utara sejati adalah Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah physical capital, harta daripada fisik kita, diri kita, kita jaga dengan baik. Bagaimana kita menjaga harta diri kita, harta fisik, harta daging kita? Kita tahu ada yang namanya alam bawah sadar, ada alam sadar. Alam sadar itu hanya kira-kira 10%. Dan alam bawah sadar itu ada 90%. 10% kita bisa mengawasinya. Tapi 90% adalah hak prerogatif daripada Tuhan Allah untuk menggerakkannya. Seperti contoh, jantung bekerja 24 jam. Ginjal bekerja dalam 24 jam. Hati bekerja dalam 24 jam. Semua perangkat-perangkat di dalam diri kita, alam bawah sadar, bekerja 24 jam. Darah memompa pipa sepanjang 195 kilometer. Coba kita bayangkan, tiap hari
dilewati oleh darah, mengalir ke semua sudut, ke kaki, ke kepala, ke tangan, dan dalam tubuh, memperbaiki ginjal, memperbaiki lever. 24 jam mengalir pipa darah kita 195 km. Coba bagaimana kita bayangkan bekerjanya jantung, memompa setiap saat tanpa henti. Itu. Kemudian yang dibutuhkan dalam pekerjaan semua aliran darah termasuk otak adalah oksigen yang diberikan gratis oleh Tuhan. Oksigen, kalau kita pergi ke tambal ban, sekali pompa 5.000 rupiah. Berarti sekali kita bernapas, kalau kita garis ke 5.000, setiap kita bernapas ada 5.000 rupiah angka yang kita keluarkan, diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Itulah secara fisik. Kita harus memelihara fisik kita secara baik, hubungannya juga dengan Tuhan. Yang ketiga yang kita pelihara, intellectual capital, yaitu knowledge, attitude, dan skill. Pengetahuan, attitude, sikap dan perilaku, dan juga adalah keterampilan. Keterampilan kita dalam berbicara, bertindak, dan berperilaku harus kita jaga dengan baik. Itulah namanya intellectual capital, harta kekuatan kita. Harus kita pelihara setiap hari. Kemudian yang keempat adalah social capital. Komunitas kita, berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama, membangun komunitas yang baik sebagai konsepsi sistem. Apa itu konsepsi sistem? Saling mendorong, saling berhubungan, saling menentukan, saling mempengaruhi, dan saling berkasih-kasihan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah namanya social capital. Kemudian hidup dan merdeka dari apa yang disampaikan oleh Salomo dalam buku Amsal. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Harus merdeka dari sikap yang sombong. Kita mengetahui sikap sombong saja sudah dibenci oleh Allah, apalagi sombong. Sudah tidak jelas lagi. Baru sikap sudah dibenci, belum kelakuan, belum pelaksanaan, baru sikap, baru pikiran, itu sudah dibenci oleh Allah. Nah, kemudian dalam tindakan mulut selalu berbohong. Nah, ini sudah pelaksanaan. Tadi sikap, sekarang sudah pelaksanaan. Mulut yang berbohong dibenci oleh Tuhan. Kemudian tangan yang mencederai atau membunuh orang yang tidak bersalah, tidak ada rasa keadilan, jadi sudah pelaksanaan. Tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kemudian otak yang merencanakan, nah ini juga rencana. Otak yang merencanakan hal-hal yang jahat itu sudah dibenci oleh Allah. Kalau ada otak kita merencanakan hal-hal yang kurang baik, itu sangat dibenci dan tidak dibiarkan oleh Tuhan Allah. Kemudian kaki yang bergegas menuju kejahatan, ini juga tidak disukai oleh Tuhan Allah. Kita selalu rajin ada di sana hal-hal
yang pertemuan perkumpulan, misalnya ada judi online atau ada main judi, main kartu, kita bergegas pergi ke sana. Bahkan kita terpengaruh setiap saat pergi karena iblis juga mengatakan, udahlah, kamu itu ketenangan. Alasan kita adalah hiburan. Banyak orang mengatakan main leng, main kartu, alasan hiburan. Apakah tidak ada hiburan lain selain daripada harus kadang-kadang 24 jam main leng? Itu bukan hiburan, dan itu adalah pelarian yang negatif, ya, pelarian yang negatif. Nah, jadi kita harus jaga dengan baik, jangan sampai kita rajin menggapai atau aktif kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita hindari. Nah, kemudian mulut yang selalu atau terus menerus, saksi yang terus menerus berdusta. Saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu, ini adalah pada saat Isabel menciptakan orang yang berdusta waktu mau merebut kebun anggur Nabot, sampai diciptakan 2 saksi untuk bisa Nabot dihukum mati, sehingga mereka mengambil kebun anggur Nabot oleh Raja Ahab. Ini juga tidak disenangi oleh Allah, sangat dibenci. Yang terakhir, yang ketujuh, paling sering mungkin ini secara tidak sadar kita lakukan, yaitu adalah kita menimbulkan permusuhan di antara teman. Sepele, tapi sangat-sangat dibenci oleh Allah. Dan saat ini juga banyak di antara etnis bisa menimbulkan permusuhan antara keluarga, termasuk di dalam menentukan silsilah Tarombo, kerti di dalam Parna, si 2 Opu dan si 5 Opu. Dari dulu sudah berjalan si 5 Opu, tapi muncul tahun 2020 si 2 Opu ini menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di antara saudara. Hindari. Kembalilah kepada awal mulanya yang sudah ditentukan dalam si 5 Opu, dan juga dia berada di sana dalam satu keturunan dari anak Raja Nebukadnezar. Ini saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi dalam Alkitab mengatakan jangan menimbulkan pertengkaran atau permusuhan di antara bersaudara. Mari kita hidup rukun dan damai. Sungguh indah apabila saudara hidup rukun. Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Nah, kemudian kita setelah mengetahui adanya yang dibenci Allah dan adanya tugas kita setiap hari untuk say hello, sekarang ada 3 tantangan besar yang harus kita selesaikan dengan baik kalau kita mau memperbaharui diri untuk meninggalkan perbudakan dosa. Pertama, selera dan nafsu. Bisa karena selera keluarga bercerai, berpisah. Contoh, saya sampaikan ini berapa kali contoh. Ada selera. Pada saat suami istri dalam menjalin hubungan atau pacaran, mereka tidak sampai membicarakan hal-hal selera dan nafsu. Kayaknya mereka membicarakan yang baik-baik saja. Yang enak-enak berkeluarga itu adalah enak dan bahagia. Pada suatu saat ada persoalan dalam keluarga. Dimulai masalah selera. Dan mereka punya kebun, ada bunga. Namun mereka menghadapi tantangan dalam proses memperbaiki
dan memoles bunga tersebut, timbul suatu ide. Pertama, yang peduli dari istri. Dia sangat peduli, kalau laki-laki tidak begitu peduli. Tapi istri sangat peduli, care dengan bunga-bunga yang ditanam. Dia berbicara, "Pak," katanya, "kalau di sini saya kira sebaiknya Bapak yang menyiram bunga setiap hari, luangkan waktu." Dan ini dikatakan karena dia punya latar belakang di keluarganya. Si istri ini yang menyiram bunga setiap pagi adalah ayahnya di rumahnya, di keluarganya. Ini mau dibawa di dalam keluarga mereka. Role modelnya mau dibawa dalam keluarga. Datanglah si pihak suami. "Tidak, Dek," katanya. Yang menyiram bunga di sini adalah pihak istri yang tahu persis merawat dan mengetahui perkembangan bunga. Karena dia melihat latar belakang di keluarganya selalu ibunya yang menyiram bunga rajin setiap pagi. Bapaknya cukup baca koran dan juga minum kopi dan juga mungkin dan lain-lain, nonton TV. Tapi ibunya sudah menyiram bunga sampai selesai. Bahkan jam 4 pagi sudah menyiram bunga. Dia bilang seperti itu. Lantas timbul persoalan. Datang si istri. "Oh, tidak. Itu harus Bapak yang menyiram. Saya kan menyiapkan di dapur. Menyiapkan makanan, ngurus anak-anak. Harus Bapak yang nyiram." Datang si bapak. Pada saat anak-anak tidur, di situ kau siram. Kan ada waktumu. Jangan kau bilang hanya aja. Kalau masak kau sudah bikin, saya bisa lihat. Kamu tidak usah berhenti menyiram bunga. Tidak ada persesuaian antara kedua. Dengan latar belakang yang berbeda, si bapak dan si ibu. Mereka masing-masing membawa latar belakang di keluarganya yang menjadi aturan di rumahnya. Itulah bahayanya kalau latar belakang kita yang mau kita sampaikan kepada sesuatu tanpa melihat bagaimana filosofi kebenarannya, kita bisa terjebak dalam situasi yang kurang baik. Sehingga mereka bertengkar, terjadi percekcokan, tidak ada persesuaian. Akhirnya datanglah seorang yang melihat mereka yang bertengkar dengan adanya siapa yang menyiram bunga di rumah ini. Menurut istri, bapak. Menurut bapak, istri. Datanglah seorang. Saya bertanya kepada Anda. Yang penting bunga tersiram atau bapak atau istri yang menyiram? Coba kalian jawab. Mereka diam sejenak. Iya ya. Rupanya tidak peduli siapa menyiram. Yang penting bunga tersiram. Sekarang, kalaupun Anda bawa di sini tukang kebun untuk menyiram bunga, tidak masalah. Kan tidak persoalan. Siapa harus menyiram bunga? Tidak ada aturan. Tidak lebih baik kalau bapak menyiram atau ibu menyiram bunga itu lebih baik. Tidak. Yang penting bunga tersiram. Nah sekarang apa yang kalian permasalahkan? Kalau ada waktumu siram, ada waktu bapak siram, toh tidak ada risiko apa-apa. Akhirnya mereka sependapat. Oke, kalau begitu siapapun menyiram bunga tidak jadi masalah. Jadi, jangan kita bawa-bawa pengalaman di tempat lain, latar belakang kita itu menjadi aturan di tempat kita. Kalau di orang Batak ini, dalam adat Batak di sini dikatakan si dapur solup naro. Tidak bisa dibawa solup dari tempat lain menjadi solup kita. Demikian juga dalam keluarga. Kita berdua di situ sudah solup dalam keluarga itu. Jangan kita bawa solup kita waktu kita pemuda, dan seperempuan juga solup dia waktu dia gadis di tempat keluarganya. Mari bangunlah solup itu sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan pada saat kita pernikahan.
saling memahami kekurangan dan kelebihan, dan menerima kelebihan dan kekuranganmu dari sepenuh hati. Itu yang intinya. Jadi disinilah dikatakan perlunya saling menyelesaikan tantangan besar dalam hidup kita, selera dan nafsu. Jangan sampai gara-gara selera kita bertengkar. Jangan hanya karena nafsu yang besar menghalalkan segala cara. Jangan. Kelola dengan baik. Dan yang penting adalah buka paradigma yang luas, kerangka berpikir. Berikan space yang ada dalam otak kita. Apabila tidak sesuai dengan harapan kita dan ekspektasi kita dalam suatu hal, rubah paradigma kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesombongan dan kepura-puraan. Bagaimana kesombongan dan kepura-puraan? Ini sering terjadi bagi teman-teman kita di Toba, ya, berbicara di Laputuak, ya, seharian mereka membicarakan pertempuran antara Israel dan Palestina, membicarakan tentang kehebatan Donald Trump di Amerika. Seolah mereka tahu persis keadaan Palestina dan tahu persis keadaan Donald Trump. Itu hebat Donald Trump. Dia seorang Yahudi tulen, memperjuangkan kebutuhan Yahudi. Padahal mereka hanya di Laputuak. Begitu pulang ke rumah, dapur tidak membul. Tidak ada makanan. Inilah dikatakan kesombongan dan kepura-puraan. Kesombongan yang hampa. Artinya membicarakan sesuatu yang hebat didengar, tapi tidak ada artinya bagi mereka. Hati-hati, kelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah aspirasi dan ambisi. Bagaimana bisa terjadi? Jangan sampai karena ambisi kita menghalalkan segala cara. Karena aspirasi kita lupakan keluarga dan kita fokus pada itu. Jangan. Kelola dengan baik. Persuasif jalan keluarnya. Nah, kemudian fokus hidup kita. Di sini saya berulang-ulang mengatakan, bagaimana setelah kita menguasai daripada 3 tantangan besar tadi yang bisa kita kendalikan dengan baik, kita fokus, yaitu berpikir, berdoa, berusaha, dan berbuat. Jadi kalau orang berpikir adalah penentuan nasib kita. Tanpa kita pikirkan tidak pernah timbul apa nasib kita. Itu berpikir. Dan kita juga kalau tidak berpikir mau berdoa, kita tidak pernah akan berdoa. Kenapa? Pertama adalah berpikir, karena itulah awal daripada memulai seluruh tindakan apa yang mau kita lakukan. Kemudian diwujudkan dengan berdoa. Orayat labora. Kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Separuh daripada tugas kita sudah terselesaikan dengan doa. Nah, kemudian kita berusaha. Ada usaha. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab Matius 7 ayat 7 dikatakan, berusaha mintalah. Berusaha carilah. Berusaha ketuklah. Pintu akan dibuka. Pintu yang mana yang dibuka? Pintu rohani kita mencari Allah, masuk dalam diri kita untuk menggenapi seluruh pekerjaan kita, dan kemudian rahmat Allah akan menyertai kita. Itu yang kita minta. Mintalah, carilah, ketuklah, maka akan menerima dan menemukan, dan pintu dibuka. Pintu apa? Pintu rohani kita. Allah masuk dalam diri kita. Nah, kemudian berbuat, tentu ini adalah merupakan pelaksanaan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Apabila orang tidak berbuat, sama dengan iman yang mati, yang tidak hidup. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam gunung es, ya, gunung es di dalam
air yang kelihatan hanya sedikit, itulah yang dikatakan hanya 10%. Dan yang tidak kelihatan itu sangat banyak di dasarnya. Dan di sini yang kelihatan itu adalah tindakan kita, perilaku kita. Dan yang tidak kelihatan itu adalah karakter kita atau sikap kita. Jadi antara perilaku dan sikap ini harus konsisten. Dan karakter yang dipakai di sini adalah karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih. Dan sebagai produk daripada perilaku dan karakter, perilaku dalam Kristen yaitu tindakan dan sikap mencerminkan ajaran Kristus atau panggilan hidup. Jadi tindakan ya dan sikap mencerminkan ajaran Kristus, itu tindakan kita. Nah, kemudian karakter adalah mencerminkan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh teladan Kristus. Jadi kasih, integritas, keteguhan iman, inilah menggambarkan kehidupan orang Kristen. Itulah yang bisa kita lihat dalam gunung es. Di atas adalah perilaku dan di bawah yang besar adalah karakter. Perilaku itu didukung oleh sikap dan karakter yang baik, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Maka dikatakan dalam berpikir akhirnya nasib, di mana dikatakan tanam pikiran, petiklah tindakan. Tanam tindakan, petik nasib. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Jadi antara tindakan, kebiasaan, dan karakter menghasilkan nasib kita. Tanpa mempunyai karakter dan tindakan dan juga kebiasaan, nasib kita tidak pernah terjadi. Itu dalam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dalam ayat ini? Tadi mengatakan dalam Tesalonik adalah karena kamu semua adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Apa latar belakang? Di sini dikatakan kita sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang tidak perlu hidup dalam kegelapan atau dosa. Nah, jadi dengan melahirkan hidup dalam kesadaran dan pengharapan. Jadi kita sadar sesadar-sadarnya dan punya pengharapan. Nah, ini identitas orang percaya menjalankan hidup cemerlang sesuai iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika untuk memberikan penguatan dan penghiburan, terutama terkait dengan harapan dan kedatangan Tuhan. Ada kedatangan Tuhan pada suatu saat. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi di pasal sebelumnya sebelum ayat ini, Paulus ingatkan dengan jemaat selalu waspada dan berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan seperti pencuri malam pada malam hari. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Jadi kalau kedatangannya itu seperti pencuri pada malam hari, maka wajib hukumnya kita harus berada sebagai anak-anak terang yang bisa dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 oleh Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa
mengikuti aku, dia tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Jadi di sini kalau kita sudah waspada kedatangan Tuhan yang setiap saat seperti pencuri malam, kita tidak perlu ragu. Karena kita sudah anak-anak terang yang benar-benar mengikuti karakter Yesus, teladan Yesus. Dia adalah terang dunia, dan bersama dengan dia tidak pernah kita masuk dalam kegelapan. Nah, kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, "Kitalah terang dunia dan tunjukkan terangmu kepada semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Tuhan." Itu dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Tunjukkan terangmu, cahayamu di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu bahwa kita memuliakan Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Tunjukkan terang supaya bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kemudian apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak terang dan anak-anak siang yang seharusnya hidup dalam kesadaran dan kedatangan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh kegelapan dunia ini. Jadi selalu waspada, tujuannya adalah tadi selalu waspada dan tidak terpengaruh dengan kegelapan dunia, sehingga kedatangan Tuhan seperti pencuri kapanpun kita siap, tidak perlu ragu. Itulah yang disampaikan dalam perikop kedua ini, tujuan utama daripada perikop ini. Kita selalu waspada dan menghindari kegelapan dan siap menerima kedatangan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pesan moralnya. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah mengenai identitas kita sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi ada identitas, ya. Nah, di mana mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran, menjaga integritas, serta ya memerangi dunia dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Jadi menerangi dunia, kita menjadi terang bagi dunia dengan dasar kasih daripada Kristus. Karena kita tadi dikatakan waspada, tujuannya adalah waspada dan berani melawan kegelapan dan siap kedatangan Tuhan. Pesan moralnya, kita tunjukkan identitas kita yang punya integritas serta dapat menerangi dunia. Kita sesuai dengan kata perbuatan, tidak menye-menye, ya. Jadi itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi yang paling utama adalah menekankan identitas kita sebagai anak-anak terang dalam Kristus. Itu pesan moralnya. Tunjukkan identitas kita sebagai anak terang di dalam Yesus Kristus. Kita tunjukkan kepada orang lain. Cahaya kita bersinar, dilihat oleh orang kebaikan kita, memuliakan dan memuji Tuhan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Bagaimana penerapannya? Nah, implementasinya dapat dilihat dalam cara mengatasi hidup sehari-hari. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita tunjukkan sebagai anak-anak terang, kita diharapkan untuk mencerminkan karakter Kristus melalui tindakan dan kata-kata kita. Jadi dalam tindakan dan kata-kata kita sesuai dengan karakter Kristus. Karakter Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Maka itulah pentingnya
kita menjalankan karakter Allah, dan sebagai implementasi dalam tindakan dan perilaku kita jalankan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi di sini dikatakan bahwa jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah dalam terang. Karena Yesus sendiri adalah terang dunia. Kedatangannya adalah untuk menerangi dunia dan membela orang yang tidak berdaya. Itulah ciri khasnya. Dan kita sudah ditebus dengan darahnya, dengan kematiannya kita diselamatkan. Itulah hari ini yang bisa kita lihat ayatnya. Latar belakangnya adalah kita sebagai anak terang harus mengikuti karakter Allah. Dan tujuan utamanya kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga untuk menghindari kegelapan, sehingga kedatangan Dia menjadi jelas. Kemudian pesan moralnya, kita tunjukkan identitas kita dengan sikap dan perilaku dan karakter kita sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini semakin memberkati kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing, terutama antara perilaku dan karakter, untuk menghasilkan nasib kita disesuaikan dengan karakter Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.